Di balik kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap tahun, tersembunyi kisah pilu para pejuang yang namanya mungkin telah dilupakan oleh waktu. Salah satunya adalah Tjarul Saleh, seorang revolusioner sejati yang di masa mudanya lantang meneriakkan kemerdekaan, namun di akhir hayatnya justru dikepung oleh keraguan dan misteri. Tjarul Saleh lahir pada tanggal 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat, kota tambang batubara yang menjadi saksi bisu penderitaan Romusa. Darah revolusioner mungkin mengalir dari ayahnya, seorang pegawai pemerintahan yang dengan diam-diam mendukung pergerakan nasional. Pendidikan Tjarul Saleh di Rijkshogeschool, atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, mengasah pemikirannya yang tajam. Disinilah dia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Adam Malik dan Wikana, yang kemudian membentuk kelompok radikal yang menolak berkompromi dengan penjajah. Pada tahun 1943, di tengah pendudukan Jepang yang kejam, Tjarul Saleh termasuk segelintir pemuda yang berani menentang melalui gerakan bawah tanah. Bersama Sultan Syahrir, mereka membentuk jaringan antifasis yang kelak menjadi cikal bakal kekuatan revolusi. Tanggal 16 Agustus 1945, sebuah tanggal yang mungkin tak akan berarti tanpa aksi nekat Tjarul Saleh dan kawan-kawan. Bersama kelompok Menteng 31, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok. Saat itu, para pemuda radikal seperti Tjarul Saleh merasa frustasi melihat keraguan Bung Karno. Mereka yakin kemerdekaan harus direbut, bukan diberikan secara cuma-cuma. Keputusan penculikan inilah yang akhirnya memaksa proklamasi dikumandangkan keesokan harinya. Pasca kemerdekaan, karir Tjarul Saleh semakin melejit. Di tahun 1957, dia diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Pertambangan, sebuah posisi strategis di era nasionalisasi aset-aset Belanda. Tjarul Saleh adalah pencetus pembangunan pabrik semen pertama di Indonesia yang saat ini dikenal dengan nama Semen Gresik. Beliau merupakan penggagas industri baja nasional. Selain itu, Tjarul Saleh merupakan arsitek di balik Undang-Undang Pertambangan 1960. Di tahun 1963, koran-koran mulai memberitakan dugaan korupsi dengan nilai fantastis di wilayah Departemen Perindustrian. Pada proyek Semen Gresik, dana proyek membengkak dari 2,5 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah. Lalu muncul dugaan markup pembelian alat dari Jerman Timur. Kemudian dugaan impor baja fiktif dengan dokumen pengiriman yang tidak jelas. Bahkan uang muka 1,8 miliar rupiah menghilang secara tiba-tiba. Dan munculnya kasus Pertamina, di mana kontrak minyak dengan perusahaan asing sangat merugikan negara. Pasca peristiwa G30S, nasib Tjarul Saleh berubah drastis. Meski tidak pernah terbukti sebagai anggota PKI, kedekatannya dengan kelompok kiri diduga membuatnya menjadi target untuk disingkirkan. Oktober 1965, dipecat dari jabatan menteri. Januari 1966, ditahan tanpa surat perintah. Maret 1967, dipindahkan ke tahanan militer. Pada tanggal 8 Februari 1967, Tjarul Saleh dikabarkan meninggal di dalam tahanan. Pihak pemerintah merilis berita, penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Namun pada saat itu diketahui tidak dilakukan otopsi, bahkan keluarganya dilarang untuk melihat wajah jenazah. Kemudian Tjarul Saleh dimakamkan di TPU Karet dengan sangat sederhana. Banyak yang menduga,
Kematian Charul Saleh merupakan pembunuhan politik. Sejarawan Asfi Warman Adam bahkan menemukan dokumen yang menunjukkan Charul Saleh mungkin bisa menjadi saksi kunci dalam pengadilan korupsi yang akan menjerat petinggi Orde Baru. Hari ini, nama Charul Saleh mungkin hanya tinggal nama. Muncul pertanyaan besar, jika dia memang seorang koruptor, mengapa tidak pernah diadili? Sejarah memang ditulis oleh pemenang, tapi sebagai bangsa yang besar, sudah saatnya kita melihat sejarah bukan sebagai hitam dan putih, tetapi sebagai mozaik kebenaran yang kompleks. Charul Saleh mungkin bukan malaikat, tapi pengorbanannya untuk kemerdekaan tidak bisa kita lupakan begitu saja.